karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring-Mu Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu,
saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan Rest Up hari ini kita akan ambil di dalam 2 Raja-Raja 11, di mana saya meng-highlight di ayat yang ke-17, yaitu dikatakan, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Nah, jika kita baca di dalam 2 Raja-Raja 11, kita melihat perbedaan kepemimpinan yang jahat dan kepemimpinan yang baik. Kita baca di ayat pertama, ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Di ayat 1 sudah terlihat bahwa Atalia ini memimpin dengan kekerasan, ambisi yang besar, dan ketakutan. Karena ketakutannya itu, ia membunuh semua keturunan raja di zaman tersebut. Dia mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Dia mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang salah, yaitu merusak dan membawa bangsa itu semakin jauh daripada Tuhan. Kepemimpinan seperti ini tentunya menciptakan ketidakadilan dan kekacauan bagi seluruh umat bangsa pada zaman tersebut. Tetapi jika kita belajar dari Imam Yoyada dan Yoas, sebaliknya Tuhan memulihkan dan menunjukkan kepemimpinan yang benar melalui Imam Yoyada dan Yoas, di mana Yoyada tidak mencari keuntungan buat diri sendiri, dan ia memimpin dengan hikmat, kesabaran, dan ketaatan kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang keempat. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Di ayat 4 ini, Imam Yoyada menunggu waktu Tuhan. Dia menyiapkan segala sesuatu dan memprepare dengan baik, sehingga ketika waktu Tuhan telah tiba, ia bisa mengarahkan bangsa itu kembali kepada perjanjian kepada Tuhan. Kepemimpinan yang takut akan Tuhan tidak dibangun dengan paksaan, tetapi dengan ketaatan dan dengan tanggung jawab. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah dimulai dari hubungan yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan di ayat 17. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Di sini kita belajar seseorang pemimpin yang baik bukan hanya pandai mengatur saja, tetapi juga membawa orang-orang yang ada di mimpinnya semakin dekat kepada Tuhan. Dan tentunya kepemimpinan yang benar bukan hanya terlihat kuat secara fisik manusia, tetapi juga ada dampaknya, ada hasilnya, yaitu hasilnya positif, di mana kita harus menghasilkan damai sejahtera, keteraturan, dan pemulihan bagi sekeliling kita. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa setiap dari hidup kita masing-masing, seyogyanya kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri itu minimal. Jadi siapapun umat manusia bisa memimpin minimal adalah dirinya sendiri. Setelah itu keluarganya dan mungkin diberikan kepercayaan untuk memimpin anggotanya. Mungkin bagian di gereja kita memimpin anggota FC kita misalnya, ataupun yang di luar gereja komunitas ya, kita bisa memimpin di dunia sekuler jika kita diberikan oleh kepercayaan oleh atasan kita. Itulah bentuk pemimpin yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus menjadikan role model yang bagus, kepemimpinan yang benar, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah bukan seberapa besar posisi kita pada saat ini, tetapi apakah kepemimpinan kita membawa orang lain kepada Tuhan dan menemukan kebenaran tersebut atau tidak. Mari, hari ini kita akan belajar memimpin takut dengan Tuhan, mulai dari hal-hal yang kecil, dan semoga hidup kita berpengaruh semakin baik bagi orang di sekeliling kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengajarkan kami kepemimpinan yang baik dan benar Tuhan, di mana salah satunya adalah takut akan Tuhan dan semakin dekat kepada Engkau Bapa. Kami selalu yakin dan percaya ketika orang yang takut akan Tuhan akan dipimpin oleh Roh Kudus menuju ke arah yang lebih baik dan yang benar. Ingatkan kami agar dimanapun kami berada, dan ketika kami memimpin orang-orang yang Engkau telah percaya kepada kami, sehingga kami membawa dampak yang positif dan yang baik bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 11. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7 Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang. Sur dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana, dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat, hianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas, Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja.